Om Swastiastu, Om Om Swastiastu. Swastiastu. pendengar dan juga pemirsa obrolan budaya RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Irhas kurang lebih 1 jam ke depan akan menemani Anda terkait pembahasan obrolan budaya di kesempatan kali ini. Dan tentunya kali ini saya dan juga teman-teman RRI Net sudah berada di salah satu tempat luar biasa yang tentunya sebagai pengrajin kayu yang ada di Kabupaten Buleleng, Bali, tepatnya di Desa Petandakan. Dan saya tidak sendiri pemirsa RRI Net. Kali ini saya sudah ditemani 3 narasumber luar biasa yang sudah hadir di sebelah kiri saya. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Yang pertama ada Bapak Gede Mertasari Ada selaku pengrajin sekaligus owner usaha pengrajin kayu Nyiur Indah. Bagaimana kabarnya Pak Merta? Baik-baik. Sehat ya kali ini ya? Ya, Baik. sehat. Nanti minta informasinya Pak ya Oke, terkait ya. bagaimana perkembangan dari kerajinan kayu ini seperti itu. Berikutnya ada Bapak Putusila sebagai pengrajin kayu juga nih di usaha pengrajin kayu Nyiur Indah kali ini. Bagaimana kabarnya Pak Putusila? Baik, baik. Sehat. Luar biasa, terima kasih. Berikutnya yang ada di sebelah kiri saya juga lumayan jauh ini posisinya tapi tetap tampak luar biasa. Ada Bapak Ketut Widya juga sebagai pengrajin kayu Nyiur Indah. Bagaimana kabarnya Pak Widya? Astungkaru sehat. Sehat ya? Semangat sekali, terima kasih. Dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kayu ini sangat banyak sekali untuk hasilnya, seperti itu juga banyak sudah kita ketahui terkait barang-barang mungkin di sekitar rumah Anda banyak yang terbuat dari kayu. Salah satunya mungkin yang sudah ada di depan kita semua kali ini, mungkin lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh ketiga narasumber kita kali ini. Saya ingin ke Pak Merta terlebih dahulu sebagai owner dari pengrajin kayu Nyiur Indah. Pak Merta, mungkin bisa disampaikan dulu ke pemirsa RRI Net ini mungkin bagaimana awalnya pengrajin kayu ataupun usaha ini dimulai seperti itu. Mungkin bisa disampaikan Pak Merta, silakan. Ya, terima kasih. Saya dari Desa Peternakan. Nama usaha saya Nyiur Indah. Saya bergelut di bidang kayu. Awal mulai berdirinya usaha kami itu di tahun 1997 itu awalnya. Terus berjalannya waktu 2001 itu ada bom Bali. Nah di sana agak kolab. Dulunya kerajinannya gini. Dulu kerajinan dari kayu kelapa, makanya nama Nyiur Indah itu asalnya dari kayu kelapa gitu. Terus berselang waktu 2001 bom Bali pertama, kedua 2004 kolab dari sana. Terus sampai akhirnya 2007 tidak bisa melanjutkan kerajinan dari bahan kayu kelapa, beralihlah ke dulang gitu. Nah di sanalah mulai produksi dulang, bokor dan barang-barang lain gitu. Ya khususnya untuk lokal Bali gitu, untuk ini. Itulah awalnya. Baik, berarti memang awalnya dulu dari tahun 97. Itu tidak berlangsung lama karena satu hal seperti itu ya. Ya. Tadi sempat disampaikan awalnya dari kelapa, pohon kelapa sebelum pindah ke kayu ini, betul Pak Merta? Ya betul. Dulunya memang saya usaha saya kayu kelapa yang bergelut di bidang kerajinan seperti tempat buah, vas bunga, mebel juga dulu pernah, makanya kan ada dari kelapa dari mebel dari kelapa. Dan selanjutnya beralih ke dulang itu 2007. Oke, berarti awal mulanya itu Awal beralih mulanya ke itu, dulang itu tahun 2007. 2007. Oke, berarti selama perjalanan itu tentunya kan tidak mudah nih kayak Pak Merta ya. Awalnya seperti apa untuk proses pengerjaannya nih? Apakah semua diambil sendiri atau memang sudah ngerekrut pegawai Ya. di awalnya dulu? Kalau mengawali barang ini, memang pertama kan kita ada pegawainya berapa waktu itu? Banyak pegawainya waktu itu, sekitar 15-an. Yang pertama kan ada pemotongan bahan, itu pengawalannya. Yang kedua pembubutan. Setelah itu pengeringan itu atau pengobatan dulu. Setelah pengobatan, pengeringan, pasang variasi, peresinan atau nutup pori-porinya. Setelah itu finishing lah terakhir, paling nomor ke-8 lah finishingnya. Oke, berarti mungkin sebelum lebih jauh ini untuk
bahan bakunya sendiri lebih rincinya terbuat dari kayu apa nih Pak Marta? Kalau untuk dulangnya ini bahan bakunya dari kayu mangga. Dulang ini yang depan kita ini dulang ya? Oke. Dulang atau tempat buah ini semua dari kayu mangga. Kenapa pilih saya kayu mangga begini? Karena kayu mangga itu tahan dia kena panas atau tahan dia di open gitu. Selain kayu itu agak gelombang dia open gitu. Makanya saya pilih kayu mangga. Gitu. Oke, berarti Ya. sebelumnya pernah mencoba kayu lain apa memang langsung mangga? Banyak itu dari kayu-kayu lain tuh banyak. Kecuali kayu jati nangko kan mahal nanti Iya. kerajinan. Kebetulan di Buleleng ini kan banyak kayu mangga yang tidak produktif. Kita bisa difungsikan itu. Daripada pakai kayu bakar bisa difungsikan untuk kerajinan. Oke, baik. Terima kasih Pak Marta. Mungkin berikutnya pemirsa RR ini dimanapun berada, saya ingin ke Pak Sila kali ini yang ada di tengah-tengah nih. Pak Sila, bergabung di Nyur Indah mulai kapan? Saya bergabung kerja di sini kira-kira tahun 2001 lah. Oke. 2001. Oke, awalnya seperti apa Pak Sila? Baru gabung di sini? Dulu tahun itu kan bom Bali ya, sulit cari kerja gitu. Ya karena saudara punya kerajinan usaha kayak gini, coba-coba kan ikut di sini, gitu. Kerja di sini, lama kelamaan sudah senang lah kerja di sini gitu. Berarti awalnya juga nyaman dibantu gitu. juga sama Pak Marta nih ya? Dibantu. Kerjanya sama saudara semua soalnya kan nyaman gitu. Iya, iya. Kalau pada saat awal ikut bergabung di Nyur Indah ini bagaimana? Apakah memang sudah produksinya banyak atau memang baru beberapa dulu nih awalnya? Kalau saya ikutnya dulu belum begitu banyak, masih sedikit. Masih sedikit lah buatnya. Sampai sekarang kan banyak lah sudah. Sekarang sudah banyak sekali ya. Tadi sudah kita lihat juga, sekali, Pak Pemirsa mendengar juga. Baik, terima kasih Pak Asila. Saya ingin ke Pak Widya berikutnya. Wah, bagaimana Pak Widya? Sehat nih ya? Sehat-sehat. Baik. Kalau Pak Widya sendiri dari kapan bergabung bersama Nyur Indah? Kalau tiang dari tahun 2004. 2004. Oke. Berarti lebih dulu Pak Sila ya? Oke, karena memang katanya Pak Merta tadi semua pegawainya awal-awal saudara semua ini. Kebetulan tiang saudara dekat. Saudara dekat. Berarti selang 3 tahun dari beli Sila ya. Bagaimana? Apakah juga masih istilahnya perkembangannya sudah lumayan pesat jauh atau memang masih istilahnya juga baru awal merintis juga nih, Pak Widya? Kalau tiang sudah pertengahan jalan tiang. Sudah pertengahan jalan. Pertengahan jalan saya ikut masuk ke inilah saudaranya. Oke, berarti basicnya juga sama semuanya ya, sama Pak Sila, Pak Widya juga awalnya ikut gabung, kemudian saling jalan, saling belajarnya saat berjalan gitu ya, Pak Widya ya? Iya, awal-awalnya memang dasarnya dari sana dah. Setelah selang waktu belajar, tiang lain ya pengambilannya. Saya jadi tukang bubutnya sekarang. Berarti untuk proses pengerjaannya ini memang sudah dibagi-bagi atau memang dari awal sudah ditentukan ini? Nanti Pak Sila pegangnya ini, Pak Widya yang ini. Bagaimana Pak Widya? Kalau itu sudah dibagi-bagi dah. Kalau iya dari awal pegangnya apa? Kalau saya itu udah tukang bubutnya. Bubut. Iya. Oke. Kalau ini Putu Silo ini kan tukang amplasnya dia. Sila amplas. Oke, kalau saya apa nih Pak? Baik, tadi pilihnya kayu mangga. Tadi disinggung juga sama Pak Marta niki mangga yang memang sudah tua, kemudian sudah tidak berbuah lagi. Ya. Nah, itu nyarinya di mana, Pak Marta? Gini, kalau nyari kayunya ini kan ada saya punya supplier 2. Yang satu dari Bontieng tinggal kontak datang barangnya itu. Yang satunya lagi pengelatan tinggal kontak apa yang kita perlukan tinggal telepon aja dia sudah datang barangnya. Itu aja sih. Oke, berarti Simple aja, berarti jenis mangganya tidak terpatok satu jenis aja. Yang penting pohon mangga. Yang penting pohon mangga sudah tua itu. Yang tidak berproduktif. Oke, kalau tadi saya lihat di depan waktu proses pengerjaan ini mangganya kan anggap satu pohon nih ya Pak. Itu dipotong-potong dibelah-belah lagi. Ya, nanti kan ada prosesnya. Pertama kan dari papan dulu, dari supplier yang ngasih papan. Setelah nyampe di usaha,
Nanti ini dah tenaganya yang proses, ada bentuk mau bikin dulang itu, bikinlah modal dulang apa itu bentuknya. Kalau mau bokor itu dibulatkan, langsung dah dia proses. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Widya lagi. Kalau tadi sudah disampaikan awal bergabung di Nyur Indah. Mohon maaf ke Pak Sile. Pak Sile, silakan Pak Sile. Untuk proses awal nih, anggap kayu baru datang. Nah, apa proses pertama yang dilakukan sebelum jadi ke bokor, kemudian dulang, semuanya? Oh, kalau yang itu ini Pak Ketutnya. Oh, Pak Ketutnya ternyata. Boleh deh Pak Ketut. Iya. Iya. Apa awalnya yang setelah kayu datang? Apa proses awal yang dilakukan, Pak Widya? Awal kayu datang, sekarang tinggal nunggu perintah dari Pak Gedenya. Pesanannya apa? Gini langsung dah dia kasih ukurannya modelnya segini. Langsung dah saya mal terus buat dah langsung dibubut dah. Oke. Untuk hasilnya ini biasanya ada berapa jenis, Pak? Saya ingin Pak Sila, ada berapa jenis mungkin yang sudah ada di sini di Nyur Indah ini, Pak Sila? Ada berapa kerajinan lah gitu istilahnya? Wih, kalau jenis kerajinan sudah banyak sekali, itu mungkin Pak Gedenya baru bisa menerangkan. Berapa Pak Gede? Menjelaskan. Kalau modelnya ya Iya, modelnya. Kalau modelnya bokor, tempat buah itu banyak sekali itu. Nah seperti ini lah, ini kan tempat dupa ini atau sandang sama dupa ini. Kalau itu tempat buah banyak, hampir 50-an lah, 50 model. 50 model, 50 jenis ya. Apalagi sekarang kan beralih ke model tempat lampu atau barang klasik itu ada banyak sekali model. Ini semua memang tergantung pesanan dari konsumen atau memang semua sudah diplotkan semua untuk pembuatannya, buat ini semua sudah terjadwal seperti itu Pak Merta? Kalau pesanan bisa itu difokuskan, yang lainnya kan bikin sampel itu kan harus ada modal baru barangnya. Kita kan berjalan atau bersaing, kalau tidak ada modal baru kan kalah nanti. Makanya saya seperti dulang, seperti bokor klasik itu, saya fungsikan kan karena bahannya sudah rusak, saya fungsikanlah klasik. Oke. Kreasi lah modelnya. Kreasi. Ya. Berarti juga tidak menutup kemungkinan akan mengikuti perkembangan di zaman juga ya, Pak Merta ya. Oke, Pak Widya. Tadi prosesnya apa yang di Pak Sila maksudnya? Proses apa yang dipegang? Kalau saya di bagian penghalusan. Penghalusan. Ya, di bagian penghalusan itu dah di bawah itu sebelum barangnya naik ke atas untuk di finishing, saya dah di bawah itu menyelesaikan semua itu. Oke. Resen ini barang-barangnya ini itulah. Oke. Dalam sehari biasanya bisa kepegang berapa buah, berapa hasil yang sudah diproses? Kalau di bawah itu kalau barang bokor kayak gitu, kalau sudah dibatok kelapa gini, kira-kira sekitar ya 50 dah, 50 biji. 50. Ya. Tapi masih kotor. Masih kotor. Belum naik itu. Oke, berarti memang tidak menutup kemungkinan ya bisa kurang, bisa lebih, tapi rata-rata segitu. Segitulah rata-ratanya 50-an. Setelah proses dari Pak Sila kemudian dibawa ke atas, ya, di penghalusan atau juga di finishing. Di finishing sendiri juga apakah yang dinaikkan semuanya bisa selesai saat itu juga atau memang bisa menumpuk lagi kemudian di proses besoknya lagi atau seperti apa, Pak Sila? Kalau proses finishing itu kira-kira sekitar ya kalau barang bokor 50 biji itu kira-kira sekitar 3 harian lah. 3 hari. 3 hari baru bisa jadi selesai. Oke, kalau dari pelanggan sendiri biasanya peminatnya ingin mencari yang seperti apa, Pak Merta? Ya, kalau pelanggan sih kadang-kadang menurut order juga ya. Ini adiknya kan setiap minggu dia ngampas ke Gianyar, Kelungkung. Pelanggan menurut ininya, kalau pelanggan dari Gianyar tuh tetap banyak kan ke bokor dia. Bokor, okay. dulang susun itu. Kalau online baru dia mesen. Online-nya kan kadang-kadang anak di Instagram banyak modal itu. Iya. Dia tinggal pilih barang gini saya mau beli itu. Baru kita bikinin gitu. Kalau online. Kalau setiap minggu tuh adiknya setiap minggu dia ngampas, pasti dari Gianyar tuh ngambilnya
dulang 10, ini bokor 10 itu. Udah tentu juga. Oke, berarti memang intinya setiap minggu tuh pasti ada Setiap aja minggu yang keluar pasti Pak, ya. pasti ada barangnya ke Gianyar atau Kelungkung itu. Pasti dia ngampas. Setiap minggu ya. Setiap minggu. Berarti tidak menutup kemungkinan juga dari daerah lain, mungkin dari mana juga Pak yang sudah pesan menetap seperti itu. Biasanya ada kan ngirimnya ke Gianyar, Kelungkung, dan pasar ke Tabanan gitu. Sering, cuman gitu-gitu aja dah putarannya. Kalau yang pernah didengar mungkin dari para konsumen pelanggannya, apa? Kenapa mereka mau pilih ke Nyur Indah? Mungkin di Bali Utara mungkin satu-satunya kayaknya ya modal barang gini klasik. Kalau Gianyar kan kebanyakan resin. Resin dia cetak. Kalau ini prosesnya dari awal sampai 8 kali proses baru selesai barangnya. Mungkin karena gitu, karena sulitnya proses pengerjaannya. Pengerjaannya. Di samping itu mungkin di finishing lain sama yang lain dari teman-teman gitu. Oke, kalau kelebihannya sendiri bagaimana Pak? Kalau dibandingkan dengan yang prosesnya atau bahan bakunya dari resin? Kalau resin kan gampang, dia beli tinggal proses, tinggal nyetak, selesai. Kalau ini kan proses awalnya itu yang sulit. Seperti batok kelapa, pasang kayu, modal variasinya. Mungkin karena antiknya itu kayaknya ya. Mungkin karena antiknya pelanggan senang mungkin. Lebih unik juga, bervariasi lebih unik, warnanya gitu berbahan ya. dari kayu mungkin ya, dia kan klasik kelihatannya. Oke, baik pemirsa dan juga pendengar RRI Net dimanapun berada, tentunya masih banyak yang akan kita bahas kali ini bersama Bapak-Bapak narasumber sekalian. Tentunya akan kita bahas sesaat lagi. Tetap bersama kami. Itu tadi pendengar dan juga pemirsa RRI Net sudah kita saksikan untuk proses pengerjaan dari pengrajin kayu Nyur Indah seperti itu. Mungkin berikutnya saya ingin bertanya kepada Pak Merta ini terkait finishing atau juga sebelum finishing dalam proses pengerjaan atau lebih tepatnya sebelum finishing lah Pak Merta ya. Prosesnya seperti apa? Atau Pak Merta atau beli sila nih? Pak Merta silakan. Ya, terima kasih. Prosesnya awalnya kan seperti di video, bubut, pemotongan, bubut, pengobatan, pengeringan, dan prosesnya pasang batok atau pasang variasi. Setelah pasang variasi, dia kan pengamplasan terakhir, finishing dah ke atas terakhir. Nah setelah finishing inilah barangnya, tinggal kita proses penjualan aja. Itu aja sih. Oke, berarti setelah finishing itu memang semuanya sudah selesai, ya, tinggal kirim ya, aja. Tinggal kirim ya. Berarti sekali kirim biasanya mungkin bisa disampaikan lagi Pak Merta ada berapa barang tadi biasanya? Kalau modal barangnya sih hampir 50 model ya barangnya. Itu menurut pesanan juga. Kalau di bagian ke Gianyar, Kelungkung, Sukawati itu kirimnya kan adiknya setiap minggu dia ngirim. Ya. Setiap minggu dia ngampas. Dia berapa pelanggan saya tidak tahu tuh adiknya. Mungkin diambil 10 atau 5, saya tidak tahu. Oke. Setelah itu kan online juga, menurut kalau online kan pesanan tuh harus kita tepati nih, modelnya kayak apa, atau dulang kotak itu model batok atau model bambu itu kita ini siapin. Oke. Dari berbagai jenis produk yang ada di Nyur Indah Pak Merta, apa yang mungkin paling banyak diminati oleh pelanggan? Kalau paling banyak sih bokor ya. Bokor. Kalau sekarang nih dekat-dekat Galungan itu banyak dulang susunnya yang banyak. Berarti tergantung momen juga ya Pak Merta ya. Tergantung momennya, mungkin kalau di Galungan, Kuningan, dulang susun banyak. Kalau yang biasanya sebelum mendekati hari raya besar? Sebelum mendekati berarti kan bokor tuh banyak tuh. Itu yang paling banyak ya. Bokor, motif-motif kayu atau batok itu banyak itu. Bokor dominannya. Oke. Boleh dipakai juga mic-nya Pak Zila. Ya. Dominan bokor seperti Dominan itu. bokor. Kalau dari pengrajin sendiri yang di dapur lah istilahnya, lebih susah ngerjainnya yang jenis apa? Pak Zila, Pak Widya. Yang paling susah apa ya? Yang modelnya yang kecil-kecil susah buatnya. Yang kecil susah. Alasannya? Alasannya membuat model itu agak rumit. Ini caranya ngasukin apa namanya, alatnya itu loh, yang bentuk bahan-bahannya itu. Hmm. Itu aja lah yang paling sulit, yang kecil-kecil. Berarti semakin besar
jenisnya semakin mudah. Ya semakin gampang semakin. Oke. Butuh waktu berapa lama sih dulu belajarnya sampai bisa? Tadi saya lihat di belakang, wah luar biasa sekali. Wih. Berapa lama biasanya Pak Widya? Seiring waktu berjalan paling sekitar 1 bulan kurang. 1 bulan. Kalau saya belajar kira-kira Kalau berapa saya lama? pribadi. Widya, kalau saya belajar bisa berapa hari di sini ya? Mungkin 1 tahun. 1 tahun. Itu tergantung minatnya saja. Iya, kalau saya di kayu-kayu sih lumayan minat nih, tapi boleh ya nanti belajar ya. Ya boleh. Oke. Mungkin ada istilahnya pelanggan yang mungkin ingin lihat langsung proses pengerjaan, ada juga Pak Marta? Ya ada banyak itu yang banyak sekali yang langsung pelanggan lihat proses gimana caranya ini. Cuma terakhir dia kan di finishing dia tahu. Itu aja. Oke. Harus dirahasiakan. Oh memang itu apa namanya istilahnya dapur ya, nggak boleh terlalu dalam lah gitulah ya, Pak betul. Marta ya. Ya. Izinnya apa biasanya mereka pelanggannya nih? Ingin lihat kemudian ingin dokumentasi atau memang ingin survei aja? Nggak, kadang-kadang begini, dia kan pelanggan, dia kan sekarang jualnya online. Dia mengalih, Pak, saya bisa minta fotonya ini. Oh silakan. Soalnya kan pelanggan saya aja, kasih lah Pak. Dia foto barangnya atau kasih video itu aja, kasih aja. Oh itu Cuma aja. Di finishing nanti. Di situ aja. Ya, di finishing terakhir nggak bisa. Oke. Pak Widya, kalau tadi beli Widya kan apa namanya sebentar nih proses pembuatannya lumayan cepat gitu ya karena basicnya di sini. Kalau Pak Sila sendiri berapa lama dulu Pak? Bisa sampai handal tadi saya lihat wah gitu. Kalau saya kan kerjanya itu kan campuran ya. Serba penghalusan itu, apapun barang yang dihalus itu pekerjaan saya gitu. Kalau di bidang penghalusan itu gampang soalnya, masalahnya yang berat itu kan di pembuatannya itu, di finishingnya. Kalau di bagian penghalusan tuh di bawah itu kan gampang, agak gampang lah. Berarti apapun kasar-kasar yang dibawa ke Pak Sile jadi halus gitu ya. Itulah bagus. Jadi pemirsa yang mau apa bawa ke Pak Sile lah, pokoknya jamin halus semuanya. Baik, seperti itu. Kalau di proses sebelum sampai ke tangan pelanggan atau konsumen nih Pak Marta, apa yang dipersiapkan? Proses pengirimannya seperti apa supaya menjaga produknya ini sampai selamat ke tangan pelanggan seperti itu? Ya, kalau pengiriman menurut gini ya, kalau online kita pakai ini pemakingan ada. Kalau online pemakingan pasti bagus ya pemakingan. Itu anaknya yang punya ini, anaknya yang punya basicnya. Kalau pengiriman ke Gianyar itu kan ada pembungkusannya, cuman kasih di bawah kertas saja. Bawahnya kasih kertas, bungkuslah sama plastik itu aja lah pengirimannya. Oke, itu kan masih yang di lingkup mungkin di seputar Bali. Ya, seputar Bali, Pak Marta. Kalau di luar Bali, sampai sejauh mana yang pernah dikirim? Kalau di luar Bali, yang pernah ya, kan Bali juga ke ini Sumatera pernah. Sumatera. Ke mana ya lagi ya? Lampung. Bali Nurago tuh mana ya? Ya, Sumatera. Di Lampung ya. Lampung. Ya pernah juga. Nah, di sana pengirimannya harus bagus pengirimannya. Itu pakai inilah, pakai Fiberlight. Oke, mereka pesannya biasanya mengonfirmasi untuk apa atau memang hanya pesan aja nih? Ya ini gini, kadang-kadang kan dia lihat di Instagram ya. Modal gini bisa nggak bikin 1 bulan tuh berapa mau bisa bikin gitu. Sering digituin. Kemarin kan ngirimnya ke tempat rokok itu aja. Mana itu? Kediri ya. Kediri. Pernah Kediri tempat buah modalnya. Dia pesan berapa pieces ya? Hampir 300 pieces. Jangka waktu berapa bulan nih? Saya ambil 25 hari selesai lah itu. Itu berapa jenis, Pak? Satu jenis saja? Ya, satu jenis. Cuman pemakingannya dia yang bawa pemakingannya, pemakingannya. Pasti aman dah sampai di tempat itu. Berarti sudah sampai juga dikonfirmasi barangnya sudah selamat ya, gitu sudah juga selamat ya. Barangnya itu. Baik, kalau boleh tahu sekarang Pak Marta, pegawainya ada berapa di Injur Indah nih? Kalau pegawai sekarang tinggal 8 Pak. Habis kena musibah pandemi ini dulunya kan 15 orang. Ya. Karena berhenti 7 orang tinggal 8 sekarang. Tinggal 8. Ya. Kalau dulunya banyak sih. Sampai 25 orangan itu. Tadi di atas juga ada ibu-ibu juga. Ya, ada ibu-ibu. Keluarga semua dah. Keluarga semua. Itu berarti awalnya juga istilahnya masuk kemudian diajari atau bagaimana Pak Marta? Kalau pertama kan dia basicnya apa?
Kalau tukang bubut ya pertama diajari dulu. Mhm. Ya ajari paling 1 bulan 2 bulan bisa dah cepat. Kalau Oke. minatnya dia ke sana cepat lah. Kalau tukang amplas gampang, dia tinggal ngampas. Oh ini amplas pertama, amplas kasar, amplas halus kedua, ini terakhir. Oke, Gampangan ya. kalau Pak Merto dulu berarti di awal semuanya prosesnya sendiri Pak Merto? Dulu, ya dulu prosesnya kan saya, cuman gini awalnya saya kerja itu dulu kan tenaganya cuma 2 Pak. Saya langsung proses bubutnya, ada tenaganya pengamplasan, finishing sendiri. Iya, iya, iya. Makanya sendiri cuman 2 orang tenaganya. 2 orang ya. Ya kalau sekarang kan nambah lain. Sekali berarti semoga nanti ke depan juga Ya, semakin ya, banyak semakin pegawainya maju, ya, ya. Pak. Maksudnya semakin cepat juga Ya. proses pembuatannya gitu. Kalau saya kira-kira basicnya di apa Pak? Kalau bisa di sini. Cocoknya di ini iya. lah. Ya. Oke, baik pemirsa RRI Net dimanapun berada, tadi sudah kita bahas juga. Mungkin untuk selanjutnya akan kita saksikan terlebih dahulu untuk proses finishing dari pengerjaan kerajinan kayu di Your Indah. Tetap bersama kami. Itu tadi pendengar dan juga pemirsa RRI Net sudah kita saksikan terkait proses finishing ya dari pengrajinan kayu seperti itu. Mungkin berikutnya saya ingin bertanya kepada Pak Merto. Untuk lokasinya ini tadi saya sempat berkeliling pemirsa cukup besar ya. Tapi memang sebelumnya tentunya mungkin tidak sebesar ini. Mungkin bisa disampaikan juga Pak Merto. Awalnya memang sudah sebesar ini atau memang dari rumah dulu nih awalnya? Begini, dulunya kan tempat kerjanya kecil gitu. Itu tempat adik-adik saya itu yang punya tempatnya sebenarnya. Saya pinjam ke adik pakai untuk usaha ini. Usaha kerajinan dari awal lah, dari 97 itu. Yang bangunan ini kan 2016 baru selesai yang ini. Ini baru ini. Pengembangannya baru. Oke, berarti memang seiring berjalannya Ya, waktu bangunan ini 2016 selesai. Akhirnya sekarang juga dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan ya. Oke. Untuk proses pengerjaan dari jam berapa startnya sampai jam berapa Pak Merto? Kalau pengerjaan tenaganya kan dari jam 8 sampai jam 12 laut. Jam 12 siang. Ya. Terus masuknya lagi istirahat jam 1 mulai sampai jam 5 itu. Oke, Ya. berarti sampai jam 5 jam Sampai dalam jam sehari 5 ya. ya. Oke. Saya ingin ke Pak Widya di pojok sana. Ya. Kalau dari pengrajin sendiri, kendalanya apa Pak Widya selama proses pekerjaan? Pengrajin di tempat kerjanya apa di luar? Di tempat kerjanya? Tempat kerjanya. Kendalanya paling kayunya itu kadang nggak sama itu. Ada yang agak apa namanya itu? Tebal, tipis. Tebal, ada yang tipis. Teksturnya mungkin? Ya teksturnya yang keras ada yang agak lenturan dikit. Oke. Itu aja dah kendala. Itu berpengaruh pada saat proses apanya? Kekerasan kayu, teksturnya beda. Pengaruhnya di saat itu dah buat modelnya itu biar agak cepat, biar bisa halus. Harus kayunya yang agak lenturan dikit. Oke. Itu ya. Setelah memahami beberapa jenis kayu mangga, Pak Widya, kayu apa? Mangga jenis apa mungkin yang memang susah, kemudian ada yang gampang, ada yang lentur. Bisa nggak itu dibedakan sebenarnya? Bisa. Boleh disampaikan? Apa namanya mangga yang bentuknya panjang itu mangga apa? Mangga galang atau golek atau Golek. mangga Golek. Ya, mangga golek itu agak lenturan itu. Ada mangga yang bagian bontieng itu mangga apa namanya? Pak Ade? Galeng. Namanya Galeng mangga ya. galeng kalau di Bali. Kalau di Oke. Bali. Berarti yang Itu lebih agak keras itu. Ya. yang lebih mudah tadi lebih spesifiknya mangga golek. Iya, iya. Oh, iya. Iya. Kebetulan saya di rumah ada mangga golek, Pak. Mangga golek, mangga harum manis. Tapi itu, masih Kalau dari Pak Sila sendiri apa kendalanya saat proses pekerjaan Pak Sila? Ya kalau saya sih proses pengerjaan ini bagian resinnya ini, resin yang putih-putih ini kan. Iya, iya. Kalau itu lambat keringnya, lambat dah pekerjaannya gitu. Kalau resinnya itu cepat keringnya, cepat pengerjaannya gitu. Oke, tergantung pengeringannya. Tergantung pengeringannya. Itu membutuhkan cahaya matahari atau memang ditaruh aja lama-lama kering? Oh kalau itu sudah ada bahannya sendiri, itu sudah ada pengeringnya itu, udah ada campurannya itu. 1 jam kering dah. 1 jam kering. biasanya. Oke. Selain itu Pak Widya, Pak Sila apa lagi mungkin?
Oh, kalau selain itu, ya sepertinya Pak Ketut ini bahannya juga. Kalau bahan kayunya agak katos gitu, ada yang ya nggak begitu katos, lebih cepat. Oke. Kalau yang agak katos lamaan lah penghalusannya gitu, Oke. agak lama itu. Tentunya kan butuh istilahnya kayak catnya juga. Itu juga salah satu menjadi kendala atau bagaimana Pak Sila? Catnya, oh kalau catnya enggak. Mungkin dari harga cat yang mungkin ada yang naik, itu Oh, juga berpengaruh kalau nggak ke harga jual bahan sebenarnya? finishingnya? Iya. Kalau bahan finishingnya itu kendala juga. Kalau sekarang kan bahan finishing naik terus gitu. Harga barang tetap segitu aja gitu. Nah, menyikapi itu bagaimana? Mungkin tadi nanti dijawab Pak Merta ya. Silakan, mungkin Pak Merta boleh. Kalau dari Pak Merta sendiri kendalanya seperti apa ini? Sebagai begini, owner. itu kan kendalanya kan di finishing ya. Kalau di finishing, tapi kita menyiasati kalau bahan bakunya beda-beda harganya. Kalau impra gitu, nah bisa ngomongin impra ini. Kalau bahan yang halus kan mahal bahannya, mas ini seperti impra, seperti ini kan Ichiban ini agak murahan itu. Oke. Cuman itu aja bisa menyikapi biar barang itu tidak mahal ini. Ya, cuman itu aja. Oke, berarti secara umum kendalanya itu Kenalannya itu dah di finishing. finishing aja. Karena terus naik di finishing, harga penjualannya tidak bisa naikkan. Kalau naikkan kan bisa komplain ini. Oke, kalau Mungkin karena persaingan. Oke, kalau dari konsumen sendiri pernah sampai komplain kemudian bertanya tentang harga atau seperti itu Pak Merta? Biasanya kalau dinaikkan harga dia komplain, kok menaik? Padahal naiknya kan cuma 5.000 per pieces gitu. Biasa itu dagang. Menyikapi itu Ya, bagaimana Pak Merta? cuman di bahan kita olah, di bahan finishingnya yang penting tidak mengurangi bentuknya, tidak mengurangi halusnya. Kita berikan bahan finishing yang Tidak mengurangi kualitas. Oke. berikan bahan finishing yang lebih murah lah. Oke. Tadi di awal juga sempat disampaikan juga pemirsa RRI terkait mungkin mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu juga ya Pak Merta ya. Ya. Kalau inovasi ke depan yang mungkin ingin dilakukan di kerajinan usaha Nyur Indah ini seperti apa inovasinya? Begini, biasanya kan saya setiap ada event TKB bisa bikin barang baru modelnya. Seperti sekarang ini kan model lampu ini dah. Pokoknya setiap harus berinovasi, lampu, tempat buah, seperti model klasik itu kan tadi yang kelihatan. Ya. Nah itulah setiap tahun lah ada yang baru. Seperti ini Bogor Kota ini. Kalau yang terbaru mungkin bisa ditunjukkan juga nanti Pak Merta ya. Ya ini model ini barang baru. Seperti itu dah banyak tuh barang baru. Bokor kota itu apa itu dulang susun kota namanya. Banyak yang baru. Oke. Kalau dari pengrajin sendiri beli sila apa mungkin yang ingin dilakukan ke depannya? Mungkin kalau dari inovasi kan tadi sudah disampaikan Pak Merta. Kalau dari beli sila sendiri seperti apa? Ya kalau untuk kedepannya apa ya? Mungkin buat model baru lah lagi, biar berkembang terus usahanya gitu. Seperti apalah bokor bentuk apa gitu lagi. Seperti model ini kan baru ini. Ya. Baru berapa tahun lah masih laris di pasaran kan belum juga keluarin produk baru. Nanti kalau sudah ya peminatnya lagi sedikit-sedikit bikinlah model baru lagi gitu. Biar lancar gitu. Setiap tahun. Ya, setiap tahun lah mungkin. Kalau persaingannya sendiri seperti apa Pak Merta terkait ini sama bokor dan dulang ini kalau di desa Petandakan sendiri? Begini, saya kan punya tenaga berapa ya tukang bubut sudah mandiri dia 2. Nah, sama ada kerjaan sama ini mandiri 2, yang satu ada utara dan selatan. Bagus juga persaingannya bagus karena mungkin dia belajarnya dari sini. Oke. Berarti Kalau juga persaingan keluar itu kan menurut kualitas juga. kualitas. Ya, kalau saya kan kualitasnya di finishing dan di model barangnya. Yang lain kan karena fiber ya, karena berbahan baku plastik itu kan fiber. Kalau saya kan berbahan baku kayu. Berarti untuk ketahanan juga mungkin pelanggan juga harus pintar-pintar ya Pak Tahu Merta ya. yang mana klasik, yang mana bagus, jelek kan tahu. Ya. Baik, pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kali ini mungkin juga kita akan saksikan beberapa koleksi ya yang ada di pengrajin kayu Nyur Indah. Kita saksikan bersama, tetap bersama kami.
Pemirsa dan juga pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, tadi sudah kita saksikan beberapa koleksi luar biasa cantik-cantik sekali yang ada di pengrajin kayu Nyur Indah di Desa Petandakan, Kabupaten Buleleng, Bali. Mungkin sebagai akhir pemirsa RRI Net, saya ingin minta closing statement atau juga apa mungkin yang ingin disampaikan ataupun harapan dari pengrajin kayu ini supaya ke depan juga semakin lestari, seperti itu banyak juga peminatnya untuk kerajinan kayu tradisional ini. Mungkin pertama saya ingin ke pojok kiri dulu, ada Bli Widya di sana. Kalau ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada dimanapun berada nih, Bli Widya, apa yang ingin disampaikan mungkin terkait keberlangsungan atau juga apa sih yang ingin disampaikan dari produksi ini setiap hari gitu? Silakan, Bli Widya. Apa ya yang ingin disampaikan? Cuman gitu aja dah supaya apa namanya ini dilancarkan saja. Itu aja dah, dilancarkan saja. Oke, harapannya seperti apa mungkin? Harapannya ke depan ya bisa tetap menjaga kualitas dan peminatnya semakin Banyak. Oke, terima kasih Bli Widya. Bli Sila seperti apa mungkin? Kalau saya sih sama Pak Ketut, kedepannya biar tetaplah peminat produk-produk saya ini diminati sama orang Bali, biar tetap lancar terus, biar berjalan terus usahanya dan mengeluarkan produk-produk baru. Nah, kedepannya mungkin biar tetap berkembang. Itu aja lah mungkin. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Widya. Kalau dari Pak Merta sendiri selaku owner Nyur Indah ini, kalau untuk pegawainya sendiri apa harapannya? Untuk pegawainya dulu Pak Merta. Untuk pegawainya begini. Sebentar. Iya, pengrajin. Ya, baik. Oh iya, tadi belum disampaikan tuh Pak ya. Tadi terakhir ke Pak Widya. Oh ya. Baik, saya ingin ke Pak Merta kali ini. Sebagai owner pengrajin kayu ini, Pak Merta, mungkin yang ingin disampaikan dulu deh. Saya ingin minta kepada Pak Merta menyampaikan kepada pegawai seperti itu. Apa yang ingin disampaikan Pak Merta? Begini, untuk pegawainya kan harusnya ya kalau kerja setiap hari lah kerja biar bisa taraf hidup atau menghidupi di keluarga. Lah lebih bagus lah. Lebih bagus. Gitu. Okay. Kerja yang rajin, jangan menyerah, hidup ini harus bekerja biar di keluarga kita sebagai kepala rumah tangga di keluarga biar bisa menghidupi atau nyaman, ada tanggung jawabnya. Ya, baik. Kalau dari dukungan pemerintah setempat bagaimana setelah berjalannya pengrajin ini selama hampir berpuluh-puluh tahun, 20 tahun ada ya Pak? Ya, lebih Pak ya Pak Merta ya. Dukungan pemerintah seperti apa? Kalau dari pemerintah sih banyak yang gini yang dukungannya, seperti ada event pameran di Singaraja atau di Buleleng. Ada event-event Bulpes dulunya kan Bulpes ada, sekarang kan Lovefest di Lovina, saya diikutkan aja. Dan dari pemerintah sebenarnya kan harus pengrajin, dari pengrajin sebenarnya kan mengikuti event-event pameran itu kan harus ya untuk promosikan barangnya. Kemarin di PKB, nah baru-baru ini saya tidak dapat di PKB, biasanya setiap tahun saya ikut aja di PKB. Pengrajin kan pemasarannya kan, tempat pemasaran kan di PKB. Banyak pendatang-pendatang yang melihat barang kita di sana dapat keuntungan gitu. Itu aja sih. Supaya lebih terkenal lagi ya Pak Merta ya. Oke. Baik, berikutnya kalau secara umum Pak Merta yang ingin disampaikan kepada pemirsa juga apa mungkin dari kerajinan kayu ini? Ya. Kalau pengrajin kayu seperti saya, jangan pantang menyerah. Yang penting terus maju untuk keluarga, itu aja sih. Dan berinovasi biar tetap barangnya dikenal di masyarakat itu. Oke. Ya. Mungkin ada tambahan lagi, Bli Widya atau Bli Sila lagi? Cukup? Saya cukup dah. Oke. Bli Sila ada lagi mungkin?
Saya cukup dah. Cukup ya. Udah sama dah sama bosnya pikirannya. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, obrolan budaya. Sudah kita bahas juga tadi terkait kerajinan kayu yang ada di Desa Petandakan, Kabupaten Buleleng, Bali. Tentu masih banyak kegiatan atau juga dialog budaya yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. RRI Net, tonton yang Anda dengar.